Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kembali kita jumpa di pertemuan yang sederhana ini, dan salawat yang terbaik kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika guru berada di ruang kelas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu mengacu kepada kompetensi apa yang akan diraih. Nah, agar kompetensi dasar itu selaras dan mencapai pencapaian prestasi dan profil lulusan, maka kita perlu melakukan analisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kemudian KI-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam taksonomi pembelajaran. Mari kita lihat. Mengapa pentingnya analisis SKL, standar kompetensi lulusan, dan kompetensi dasar ini? Kita menginginkan bahwa pencapaian profil lulusan itu ditunjang oleh standar kompetensi lulusan, ditunjang oleh kompetensi inti, kompetensi dasar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita berharap antara rencana pelaksanaan pembelajaran di dalamnya ada itu berada dalam satu linearitas, ada dalam satu mencapai kompetensi dasar, kompetensi dan standar kompetensi. Itu artinya jika ini berada dalam satu garis lurus, kita berharap pencapaian profil lulus setiap tingkat kali dan madrasah bisa mencapai maksimal. Kita membutuhkan analisis SKL ini, KI dan KD dalam taksonomi. Semua komponen ada dalam jalan yang benar di ruang kelas yang benar. Nah, kita berharap sistem ini seperti sistem yang bergerak dalam jarum jam tangan kita. Jarum jam tangan jarum jam tertentu secara mekanik, secara saling menunjang ada lalu bagaimana memulai analisis SKL, KI, dan KD? Memulai analisis SKL, KI, KD itu berada dalam dua bagian besar. Analisis SKL dengan kompetensi, ya tentunya kita mengidentifikasi rumusan kompetensi inti pengetahuan yang mana, kemudian rumusan kompetensi inti untuk keterampilannya yang mana. Melihat analisis, apakah kompetensi inti untuk pengetahuan ditunjang oleh keterampilan intinya, dan sebaliknya, apakah keterampilan dalam kompetensi itu benar daripada penguasaan pengetahuan pada kompetensi inti keterampilan. Jika ada kesesuaian, maka tidak perlu melakukan perubahan rekomendasi KI. Tapi jika tidak tahap yang kedua adalah melakukan analisis terhadap linearitas keterkaitan antara SKL dengan kompetensi dasar. Nah, tentunya sama dengan melakukan SKL dengan KI, kita mengidentifikasi rumusan KD3 dan KD4. KD3 berupa pengetahuan dan KD4 itu terkait dengan keterampilan. Itu kita melakukan identifikasi. Lalu dari mana kita mendapatkan rumusan KI dan KD-nya itu? Nah, pada pelajaran umum ini analisis KD-nya ini kita peroleh dari mana ini kompetensi dasar untuk KI 3 maupun KI 4. Beberapa referensi yang kita bisa lihat, misalnya kita bisa buka Permendikbud nomor 24 tahun 2014 tentang KIKD. Di sana banyak lampiran untuk seluruh mata pelajaran untuk sekolah umum. Nah, karena kita mendalami pendidikan agama Islam, itu untuk SMA misalnya kelas 10, pendidikan agama Islam SMA kelas 10,
kita bisa lihat di Permendikbud ini di lampiran ke-40-nya dan sebagainya. Untuk SD kita bisa lihat di lampiran 24, untuk SMP di lampiran 31. Banyak lampiran di sana. Nah, untuk kurikulum madrasah kita bisa melihat rumusan KI dan KD-nya ini di KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Di sana ada rumusan KI KD untuk mata pelajaran fikih, Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, kemudian bahasa Arab. Ayo, mari kita lihat. Nah, bagaimana melakukan analisis? Esensinya adalah kita ingin melihat apakah rumusan KD3. Kita pertama melakukan analisis rumusan KD3 ya. KD3 di sini pada kolom 1 ini kita bisa lihat menganalisis Quran surat Al-Hujurat serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik dan persaudaraan. Nah, kemudian kalimat KD ini kita analisis. Apakah kata menganalisis ini berada pada level kognitif yang mana? Oh, ternyata pada dimensi KI pengetahuan terdiri atas dua level kognitifnya dan dimensi pengetahuannya. Kalimat menganalisis ini berada pada level C4. Nah, kemudian pengetahuannya dia termasuk pada pengetahuan jenis metakognitif. Jadi tingkat dimensi kognitif adalah menganalisis C4 dan pengetahuan tentang Quran Surah Al-Hujurat dan hadis tentang kontrol diri adalah bentuk pengetahuan metakognitif. Jadi ini dimensi KI 3 pengetahuan. Nah, kita lihat lagi nih. Kata-kata kerja operasional yang bisa kita identifikasi itu termasuk dalam dimensi analisis apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat, mengidentifikasi kalimat-kalimat kata-kata kerja operasional yang ada pada rumusan KD itu berada pada level kognitif pada yang level apa? C1, C2, C3, C4 atau C6. Lalu kemudian kita identifikasi dia pada dimensi pengetahuan, dia berada dimensi pengetahuan yang mana? Apakah pengetahuan fakta, pengetahuan konsep, prosedural atau metakognitif? Nah, dalam contoh ini dia berada pada jenis pengetahuan metakognitif. Ya. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan juga untuk analisis untuk KD keterampilan, dalam hal ini KD 4. Nah, analisis keterampilan KD 4 itu juga melakukan hal yang sama. Kita identifikasi rumusan KD-nya, KD keterampilan, lalu kita lihat tingkatan untuk aspek keterampilannya. Nah, dimensi keterampilan itu ada dua bagian besar. Pertama, keterampilan berbentuk abstrak, lalu keterampilan dalam berbentuk konkret. Mari kita lihat rumusan KD4 ini. Apakah KD4 ini berada pada rumusan keterampilan abstrak atau berada pada rumusan keterampilan konkret? Nah, ternyata rumusan KD4, sekali lagi, rumusan KD4 itu membaca sesuai dengan tajwid dan makhraj. Itu misalnya KD-nya adalah bentuk taksonomi keterampilan konkret. Membaca itu keterampilan konkret loh. Nah, adalah bentuk taksonomi keterampilan konkret. Dia berada pada keterampilan konkret. Ya, ini ya kelompok keterampilan konkret. Dan tingkatnya adalah presisi, ketepatan, tingkat mahir. Tingkat mahir menurut Simpson ya, Simpson. Jadi Dev sama Simpson ini ahlinya yang mengkategorikan keterampilan konkret. Ada dua ya, berupa imitasi dan sebagainya menurut Dev dan persepsi dan sebagainya menurut Simpson. Nah, lalu bagaimana rekomendasi untuk KD4? Sama yang kita lakukan dengan tadi analisis KD3, bahwa kesetaraan taksonomi KD dari KI3 dengan KD dari KD4. KD3 menganalisis memiliki kesetaraan dengan KD4 1.1, 41.2 dan KD4 1.3. Karenanya ketiganya adalah pada tingkat presisi mahir setingkat K4. Jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Jadi antara KD3 dan KD4 itu berada dalam satu kesetaraan yang saling menguatkan. Sehingga berikutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan keterampilan itu. Nah, ini tingkatan keterampilannya, ini kata-kata operasional yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi
apakah keterampilan termasuk pada keterampilan abstrak pada level yang mana, keterampilan konkret pada level yang mana. Ini kata-kata operasionalnya yang kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi hal tersebut. Ya, oke. Kita lihat kesetaraannya. Nah, tadi kita bicara tentang kesetaraan. Nah, ini rumusan KD3-nya ya. KD3.1 menganalisis Quran surat Al-Hujurat. KD.4 itu 41.1 membaca Quran surat Al-Hujurat, mendemonstrasikan Quran surat Al-Hujurat, menyajikan Quran surat Al-Hujurat, sikap-sikap yang menunjukkan tentang kontrol diri. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterkaitan antara ketiga. Jadi ini untuk pengetahuan dia berada pada kategori C4 menganalisis, ditunjang menganalisis ini termasuk pengetahuan pada level pada dimensi pengetahuan metakognitif, sedangkan pada dimensi K4 keterampilan KD4 dia berada pada keterampilan konkret membaca, konkret mendemonstrasikan hal-hal yang sifatnya keterampilan konkret. Lalu dia berada pada posisi keterampilan presisi, keterampilan membaca Quran surat Al-Hujurat, mahrasnya harus tepat, tajwidnya harus dapat, dan penyebutan hurufnya harus lebih baik. Itu. Jadi ini mengertinya bahwa ada kesetaraan, bahwa pencapaian keterampilan KD3 tentang analisis Quran surat Al-Hujurat itu ditunjang oleh kemampuan keterampilan peserta didik menguasai, membaca, kemudian mendemonstrasikan dan menyajikan perilaku kontrol diri. Jadi antara kesetaraan dalam KD itu, ya sekali lagi kesetaraan KD3 dan KD4 yang tentunya ditunjang oleh perilaku dalam sikap sosial dan sikap religiusnya adalah kesepadanan tagihan indikator pencapaian kompetensi. Itu yang dimaksud dengan kesetaraan KD. Kesetaraan KD juga itu bisa dimaknai dengan apa? Ya, kesetaraan sesuai dengan level taksonomi. Jadi dia saling mengikat. Kesetaraan juga bermakna memperhatikan jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, madrasah aliyah, sanawiyah atau ibtidaiyah, atau antar KD saling menguatkan. Itu makna kesetaraan secara sederhana. Olehnya, mari kita terus mengembangkan. Kita lihat setelah kita melakukan analisis KD3 dan KD4, pada akhirnya kita akan merekomendasikan apa saja hasil analisis kita terhadap seluruh kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Jadi ini hanya contoh salah satu KD yang dianalisis keterkaitan SKL, KI, dan KD-nya dalam perspektif taksonomi pembelajaran. Itu satu KD. Pada akhirnya Bapak Ibu akan merumuskan bagaimana rekomendasi dan status KD untuk satu mata pelajaran. Jadi ada rekomendasi. Nah, ini ada variasi lain Bapak Ibu dalam melakukan SKL, analisis SKL, KI, KD. Jadi kita analisis dulu KD3, analisis KD3 dan rekomendasinya, kemudian tersendiri KD4 lalu analisisnya dan sebagainya. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.